Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karna Kadir Bagas Erlangga. Saya dari kelas D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang perjuangan saya masuk ke perguruan tinggi negeri. Cerita ini berawal saat saya kelas 11. Di sini saya berhasil masuk sebagai siswa eligible karena saya mendapatkan peringkat 5 pada waktu itu. Setelah konsultasi dengan guru bimbingan konseling tersebut berkata bahwa resiko paling buruk adalah saat peringkat saya turun. Dan maka dari itu, mau tidak mau, saya harus menaikkan peringkat saya, atau kalau tidak, saya tidak bisa memasuki masuk perguruan tinggi negeri melewat jalur SNBP. Tentunya perkataan guru tersebut menjadikan saya overthinking. Tapi entah kenapa perkataan guru tersebut menjadikan saya semakin bersungguh-sungguh untuk belajar untuk menemui UTS semester 6. Saya belajar sampai larut malam, membaca materi yang diberikan oleh guru, dan ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Saat pengumuman pembagian raport semester 6, di situ saya terkejut. Karena apa? Ya, karena saya diumumkan menjadi peringkat 2. Dari peringkat 5 menjadi peringkat 2. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita bersungguh-sungguh. Singkat cerita, setelah beberapa hari pembagian raport, saya mengikuti pendaftaran registrasi calon peserta SNBP. Situ saya mengikuti semua rangkaiannya, namun saya dinyatakan gagal saat uh, mengikuti jalur SNBP tersebut. Sempat down dan putus asa, namun dukungan dari orang tua dan teman-teman saya menjadikan saya untuk memberanikan diri mengikuti masuk perguruan tinggi negeri melewati jalur yang lain, yaitu jalur SNBT. Jujur saja saya tidak memiliki pembekalan yang sangat proper untuk mengikuti SNBT 2023. Saya hanya mengandalkan tryout secara online dan itu pun gratis. Saya juga membeli buku secara online, buku kumpulan soal, TPA dan TPS. Di situ buku tersebut ternyata datang 1 minggu sebelum tes UTBK dimulai. Jadi saya belum sempat membaca, saya belum sempat mempelajari. Saya merasa saya kurang pada waktu tes tersebut. Namun, saya hanya percaya bahwa saya bisa dan saya hanya mengandalkan dengan doa. Singkat cerita, saat tes saya tidak mengalami kendala, namun ada beberapa soal yang tidak saya pahami, jadi saya ngasal pada waktu itu. Skip ke hari pengumuman SNBT, di situ saya deg-degan yang pasti. Saya masih ingat jam 3 sore saat puasa, itu saya membuka pengumuman dengan ditemani ibu saya lewat via telepon. Di situ saya memakai kaos warna biru, kaos yang sama yang saya gunakan saat pengumuman SNBP yang saya dinyatakan gagal. Saat saya membuka, server down dan saya menjadi panik pada waktu itu. Tapi sambil menunggu servernya membaik, saya bercerita kepada ibu saya memohon maaf jika saya masih gagal di jalur ini. Dan saya punya plan pada waktu itu untuk mengikuti kelas bahasa asing untuk bekerja di luar negeri, terutama kursus bahasa Korea atau bahasa Jepang seperti itu. Saya pada waktu itu ingin bekerja pada pabrik dan uang dari gaji tersebut akan saya gunakan untuk membeli tanah ataupun sapi yang bisa dikelola di desa. Nah, singkat cerita, server sudah membaik. Setelah berkata plan saya tadi, saya sangat terkejut dan gembira pastinya saat saya mendapat warna biru. Saya dinyatakan lulus UTBK Universitas Negeri Surabaya dengan pilihan pertama yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Awalnya saya sempat ragu untuk mengambil ini bukan karena perguruan tingginya, namun karena masalah uang.
karena memang pada waktu itu keluarga saya sedang mengalami krisis tentang ekonomi. Jadi saya tidak memiliki bekal uang yang banyak untuk membayar UKT, namun eh, ada beberapa rezeki yang bisa saya gunakan untuk membayar UKT. Jadi itulah cerita pengalaman saya yang biasa saja, namun tidak bisa saya lupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.